persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Nah, kita bersyukur sepanjang minggu ini bisa kita lalui bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita minta biarlah Tuhan hadir lewat menara doa online. Nah, kita minta biarlah Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara secara khusus. Mari siapkan diri Bapak Ibu Saudara untuk kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat YouTube channel dan juga Facebook, siapkan hatinya untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami hari ini ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan, Tuhan Yesus Engkau bertahta sepenuhnya atas kami. Bawa kami untuk kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Urapi ya Tuhan, berkati juga firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dapat menguatkan kami, mengubahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin menara doa kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir, mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik buat kami. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Sembah Dia, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus.
dalam hidupku selalu. Mari dari awal kita katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hina. Sembah Dia, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, oh, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari datang sembah Dia. Oh, lama. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau pulihkan hidup kami ya Tuhan. Oh, lama. Yesus Tuhan. Oh, lama. Mari buka kedua tanganmu, sembah Dia. Oh, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, oh, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, oh, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, oh, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau. Ini doa kami ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Angkat suara. Kami sembah Kau. Haleluya.
dalam hadirat-Mu Tuhan. Makasih Roh Kudus. Kami dipulihkan, kami dikuatkan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, oh penuh
dalam bait-Mu, oh, menikmati kasih anugerah-Mu, oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, oh, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, oh, menikmati kasih anugerah. Mari semua dia hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan damai kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, oh, menikmati kasih anugerah. Mari lebih lagi sembah Dia, oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan damai kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, oh, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Dengan hati bersyukur ya Tuhan. Tuhan Engkau baik. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Kami kuat, kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Oh, rala-bala-bala.
Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Sembah Dia, oh, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur, mari katakan dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Mari sembah Dia, haleluya. Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Oh, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur, mari angkat tanganmu sembah Dia. Tuhan, saat ini kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami, untuk hidup kekal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala limpah lamat rezeki Tuhan berikan buat setiap kami. Kami mau ucapkan terima kasih. Mari saudara buka suaranya. Mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara ingat
kebaikan Tuhan. Ucapkan itu. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Apa yang saudara rasakan, yang saudara tahu ini adalah kebaikan Tuhan, yang patut saudara naikkan kembali. Ucapan syukur kepada Tuhan. Mari buka suaranya, katakan Tuhan terima kasih. Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang membuat mujizat kesembuhan di tengah-tengah kami. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memperpanjang umur kami hari ini. Kau limpahkan di atas segala yang baik buat setiap kami. Engkau cukupi setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Bahkan Kau cukupi ya Tuhan semuanya. Hari ini aku berdoa, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Berikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Tiap kali kami ada di menara doa, satu yang kami minta, beri kami kekuatan yang baru Tuhan. Bahwa kami makin kenal akan Tuhan, makin kenal firman-Mu. Kami kenal isi hati-Mu. Kami bisa kenal jalan-jalan Tuhan. Tuhan, kami mau rendahkan diri kami. Kami mau katakan Tuhan, ampuni dosa kami, salah kami Tuhan. Kalau kami ya Tuhan mencintai ya Tuhan, ya Tuhan hal-hal yang salah, ya Tuhan cara-cara yang salah, Tuhan kebiasaan-kebiasaan yang salah, bahkan orang yang salah. Tuhan ampuni kami, beri kami kekuatan-Mu ya Tuhan. Untuk kami bisa mengejar ya Tuhan kebenaran ya Tuhan, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan gereja-Mu ini, GBI MPI Musi Palam Indah. Tuhan memberkati kota kami Palembang. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Kota-kota di mana anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada satu terobosan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini adalah hari ketiga saya sharing tentang kisah daripada Simpson. Saya beri judul Ultimate Comeback. Ya, Ultimate Comeback. Saya teringat satu buku yang ditulis oleh Tommy Tenney, saudaraku ya. Judulnya Ultimate Comeback. Maksudnya apa? Ya tentang pemulihan saudara. Hari ini kita akan belajar saudaraku yang Yesus ya. Yaitu tentang Simpson saudara. Bagaimana Simpson mengubah malam yang gelap menjadi suatu hari yang cerah dalam hidup mereka. Ya kan, kita akan belajar tentang hari-hari terakhir daripada Simpson, saudara. Di mana Simpson mengalami yang namanya pemulihan atas kekuatannya. Bahkan di hari terakhir hidupnya, saudara. Ya kan, dia mendapatkan kemenangan yang jauh lebih besar. Ya Tuhan. Nah, dalam 2 hari kemarin, saudara kita sudah belajar tentang, ya kan, pelajaran penting dari kehidupan Simpson sebagai Nazir Allah. Saudara mungkin pernah dengar kata Nazir Allah. Jadi kalau kita lihat flashback ke belakang saudaraku, ke awalnya. Simpson ini adalah anak dari pasangan saudara Manoah. Manoah ini ayahnya, ibunya yang mandul. Yang sangat mengharapkan saudara ada keturunan. Lalu satu hari istri Manoah, saudaraku yaitu Mama Simpson, didatangi oleh malaikat Tuhan, saudaraku. Dan malaikat itu memberitahu kepada istri Manoah ini, saudaraku. Yang berkata, ini yang saya dapat. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur, minuman yang memabukkan, janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab
Sejak dari kandungan ibunya sampai hari matinya. Perhatikan saudara, dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak ini akan menjadi apa? Nazir Allah. Seorang nazir Allah. Di hati saya. Jadi kalau Tuhan bicara, kalau Tuhan sampaikan sesuatu, ini pasti jadi. Jadi akhirnya benar, saudaraku. Lahirlah istri mengandung dan lahir anak laki-laki, lalu diberi nama Simson. Saudaraku, diikutin tuh. Pokoknya nggak cukuran rambut dan lain sebagainya, sampai akhirnya benar Simson tuh Nazir Allah. Nah, kata Nazir Allah ini juga yang diucapkan oleh Simson ketika saudara, dia curahkan isi hatinya kepada siapa? Delila kemarin. Saudaraku, dia bilang, ini rambut kekuatanku ada di rambutku. Aku nggak pernah potong ini karena aku adalah seorang Nazir Allah. Saudaraku, saya melihat ya, kita udah belajar kemarin, ya kan? Simson itu memiliki motivasi yang salah sekalipun dia melakukan hal yang benar. Itu udah, ya kan? Karena semua yang dia lakukan selalu didorong oleh apa saudara? Kemarahan, balas dendam. Hanya untuk memuaskan keinginan hatinya saja. 2, Simson itu gak pernah libatkan orang lain karena dia ngerasa dia sanggup, dia kuat, dia hebat. Yang 3, Simson gak pernah disiplinkan keinginan hatinya. Apa yang diinginkan hatinya itu dia lakukan, apa dia ucapkan, dia harus dapatkan. Nah, kita sudah belajar ini. Nah, hari ini kita akan bahas. Ini kita sudah belajar tentang 3 kesalahan Simson. Tapi hari ini kita akan belajar, saudaraku, bukan kesalahan Simson, bukan kegagalan Simson, tetapi satu hal yang baik dari diri Simson. Saudaraku, yaitu apa? Simson menolak menyerah di saat-saat paling sulit dalam hidup dia. Nah, inilah kunci di mana Tuhan memulihkan daripada keadaan Simson. Nah, kita lihat saudara ceritanya dimulai dari apa? Simson ditangkap sama orang Filistin. Kita sudah belajar ya kan, setelah ya kan dia sudah ditangkap, apa yang dilakukan ketika dia ditangkap? Kita buka Alkitab kita, Hakim-Hakim 16 ayat 21. Kita lihat di sini. Tentang bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Simson. Saudaraku, kita akan belajar di sini. Baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Orang Filistin itu menangkap dia, menculik kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudaraku bisa bayangkan, wow, tangkap dia. Ini hal yang sangat menyedihkan, saudaraku. Kebanyakan dari kita bisa merasakan persis apa yang sedang dialami oleh Simson. Saya percaya pekerjaannya di penjara ialah apa saudara? Menggiling. Saudara tahu menggiling batu kilangan. Muter aja gak kemana-mana. Muter. Matanya buta, kerjanya muter terus. Saudaraku, saya coba pikirkan, renungkan, dan coba aplikasikan ke dalam diri kita. Mungkin ada di tengah kita, ya kan, masih merasakan yang namanya ikatan oleh kenangan kegagalan di masa lalu. Sehingga kita sepertinya tuh menggiling, berputar-putar setiap hari seperti Simson. Kita berputar-putar memikirkan hal itu setiap hari. Kalau tidak ada lagi yang kita bisa pikirkan, itulah yang kita pikirkan tentang kegagalan itu. Kenapalah saya harus ngomong seperti itu? Kenapa saya ambil keputusan seperti itu? Kenapa saya harus lakukan itu? Coba kalau aku gak lakukan, aku gak begini. Saudaraku Yesus, ketika ada kesempatan itu yang membuat kita jadi jatuh. Itu seperti kerjaan menggiling saudaraku. Ya kan? Ketika ada kekecewaan, timbul kekecewaan, itulah yang kita pikirkan. Saudaraku, kita terus berputar menggiling batu kilangan dari kegagalan kita
di masa lalu. Apa sih itu? Mungkin itu adalah dosa dan kegagalan kita di masa lalu. Ya, mungkin itu adalah orang-orang yang pernah bersalah dan menyakiti kita. Ini jujur saudara, ya kan? Bukan cuma Simson, tetapi kita. Kalau kita itu pasti saya dan juga saudara, pasti ada masa-masa dalam hidup kita. Kok kita tuh kayaknya malu, kenapa kita harus lakukan seperti itu? Nyesel, tapi gak bisa dirubah. Saudaraku, ya kan, kecewa. Saudaraku, ya kan, kecewanya kayaknya begitu dalam. Saudaraku, saya ingin beritahu, kalau Tuhan bisa bebaskan Simson dari batu kilangan itu dengan memberikan kekuatan, kuasa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pun bisa membebaskan saudara. Tuhan pun bisa membebaskan kita dari batu kilangan kegagalan kita di masa lalu. Mungkin kita berpikir, kayaknya mustahil lah Pak Sabta. Mustahil lah Pak Pendeta. Karena masalah itu sudah begitu lama, leket di dalam benak kita. Saya ingin bagikan ini yang kisah terakhir ini saudara. Kisah pemulihan Simson ini memberikan kita harapan tentang apa yang cuma Tuhan yang bisa lakukan. Katakan amin. Saudara percaya ini akan terjadi. Ini makanya saya bilang ultimate comeback. Bagaimana Tuhan bisa kembalikan itu. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah. Yang selalu memberikan apa? Kesempatan yang kedua buat kita. Amin saudaraku. Kita lihat saudara ayat yang selanjutnya. Hakim 16 ayat 22. Coba kita lihat saudara di sini. Baca yang keras. 1, 2, 3. Tetapi rambutnya mulai tumbuh. Pula sesudah dicukur. Ayat ini ya kan sepertinya Simson tuh memiliki secerca harapan. Ya saya juga enggak tahu, saya berdoa entah bagaimana caranya Tuhan pun akan memberikan kita secerca harapan. Ketika kita merasa aku sudah jatuh, aku sudah gagal, aku sudah tidak tahu apa yang harus kau buat. Ya saudaraku, tapi di sini dikatakan tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ini maknanya saudara bukan makna secara literal ya, nggak secara harafiah, nggak semua orang yang cukur rambutnya bisa tumbuh saudara, ya nggak semua, ya kan, saya percaya ini bukan itu, tapi maksudnya di sini adalah bahwa ayat ini menjelaskan ada harapan setelah kegagalan, ya kan, ada harapan setelah kehilangan besar dalam hidup kita. Ada harapan, ya kan saudara, untuk pemulihan dan pembaharuan hidup kita. Saya melihat begini saudaraku, apa sih yang membuat Tuhan memulihkan Simson? Memberikan kekuatan dia lagi. Saudaraku, ya kan? Kita lihat di sini. Simson itu bisa saja menyerah dengan keadaannya. Saudara bisa bayangkan, waktu dia ditangkap, Alkitab tadi kita sudah baca sama-sama apa? Mereka mencungkil kedua matanya. Jadi dua bola matanya dikorek saudaraku. Ya kan? Sehingga Simson jadi apa? Buta, tidak bisa melihat. Gelap semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku. Kedua tangannya itu dibelenggu dengan apa? Tembaga. Jadi belenggu tembaga. Tembaga itu logam yang paling kuat sekali. Lalu Simson dipaksa bekerja di batu kilangan untuk menggiling. Tetapi saudara Simson menolak untuk menyerah. Dan Tuhan pun memberikan Simson secerca harapan. Simson memang tidak pantas saudara. Ya kan? Karena kesalahannya, karena kegagalannya. Tetapi Tuhan tetap memulihkan Simson. Tuhan memberikan Simson kekuatan baru untuk menaklukkan musuhnya. Saya berdoa, saudara, supaya Tuhan memberikan saudara secerca harapan kecil. Kiranya Tuhan melepaskan segala ikatan kenangan akan kegagalan masa lalu untuk hidup saudara. Saudara, ini memang perlu. Biarlah Tuhan juga melepaskan, ya kan, kesedihan.
Karena saudara kehilangan mungkin orang yang saudara kasihi. Kehilangan mungkin sesuatu yang berharga dalam hidup saudara. Ini kalau bukan Tuhan yang lakukan, susah. Saya punya pengalaman saudaraku, ya kan? Orang-orang yang ditinggal, meninggal oleh orang yang dikasihi. Orang-orang yang kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Selalu mengalami kesedihan. Dia bicara, aku sudah berusaha untuk kesana, berusaha menghibur, tidak bisa. Sampai dia mendapatkan kekuatan dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Katakan amin. Ya kan saudara? Untuk bisa lepas dari kenangan-kenangan masa lalu. Kegagalan-kegagalan. Saudara, itu memang susah. Itulah kenapa kita bisa melihat, kenapa saudaraku, bahwa Simson kok gak bisa lepas dari Delila. Karena saudara satu spirit yang mengikat. Hari ini saudara, kita akan belajar. Saudara, bagaimana Simson, ya kan? Bisa mengalami yang kembali kuat. Kita baca Alkitabnya di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 25 sampai 30. Di sini Simson memulainya kembali saudara. Kita baca yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk apa? Melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku, biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penjaga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson. Saya garis tebelin saudara, kata lawak ini sampai 3 kali. Saudara, rupanya Simson ini pelawak. Dia ini pelawak saudara. Kenapa? Karena memang orangnya tuh gak bisa, karena dia gak bisa disiplinkan keinginan hatinya. Selalu dia mau hibur hatinya. Dengan cara apa? Dia suka mempermainkan orang. Saudara, mentertawakan, bikin orang ketawa seolah-olah untuk menghibur orang, menghibur diri dia. Pas ketika hari-hari terakhirnya, saudaraku, ya kan, Simson disuruh melawak saudaraku. Wah, ini dia Pak, jadi istilahnya nih, kita kan panggil apa namanya tukang lawak itu mahal loh katanya. Ya kan, cak lontong tuh berapa duit kan itu. Manggil cak lontong ya saudaraku, itu kan itu puluhan juta. Ini mereka nih ribuan orang nonton lawak gratis saudaraku. Simson pelawak yang paling hebat di sana. Tetapi ketika Simson ditertawakan, diejek, saudara, seperti ditelanjangi, dihabisin semua harga dirinya. Apa yang dibuat oleh Simson? Saudara tahu, Alkitab katakan ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya apa? Ya Tuhan Allah, kiranya, ingatlah kiranya. Ini doa orang Yahudi benar. Ingatlah kiranya kepadaku. Ingatlah kiranya kepadaku. Dan apa? Buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Tuhan. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyanggah rumah itu. Lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya. Dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Perhatikan baca yang keras, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Katakan amin. Saudara, di tengah-tengah dia, saudara, diejek, ditertawakan. Saya tuh mencatat saudaraku, Simson ini mulai belajar di dalam penjara ketika dia bilang ini. Ya kan, bahwa rupanya Tuhan masih punya tujuan besar dalam hidup dia. Tuhan masih punya misi, Tuhan masih punya penugasan buat dia. Tuhan masih mau memakai hidup dia. Simson mengerti bahwa tugasnya belum selesai. Di tengah-tengah keputusasaan.
Di tengah-tengah keadaan yang paling sulit dalam hidup dia. Saudaraku, Simson menolak, menyerah, berhenti untuk melawan musuhnya. Dan Tuhan pun memberikan Simson kesempatan yang kedua. Dan Simson meraih kemenangan yang terbesar sebagai seorang prajurit di akhir hidupnya. Alkitab katakan apa? Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidup. Ada harapan nyata di sini bagi kita semua. Katakan amin. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara sekarang yang ikut menara doa online. Saya tidak juga kenal saudara, beberapa saya tidak kenal dengan saudara. Tapi saudara dengar baik, ini pesan pengharapan. Ini adalah kabar baik buat setiap kita. Saudara, memang Alkitab kisahnya ini semua kisah-kisah saudara. Semuanya di ujungnya ada pengharapan. Katakan amin. Mungkin saudara merasa bahwa saudara telah menghancurkan hidupmu sendiri. Karena perkataanmu, karena perbuatanmu. Sudah hancurkan hidupmu sendiri. Dan juga menghancurkan hidup rumah tanggamu sendiri. Dan saudara berpikir bahwa bagaimana mungkin Tuhan mengasihi aku lagi. Ya kan? Atau saudara mungkin berpikir bahwa keadaan saudara sekarang itu karena ada orang lain yang menghancurkan hidup saudara. Saudara mulai berpikir, apa mungkin Tuhan masih mau pakai saya lagi? Saya ingin beritahu kepada saudara, kalau kita lihat Simson, dia ini nazir Allah. Nazir Allah itu artinya apa? Seseorang yang didedikasikan untuk melayani Tuhan setiap detik dari hidup dia. Itu namanya nazir Allah. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Bukankah saudara pun nazir Allah? Tuhan panggil kita, Tuhan ciptakan kita, Tuhan tempatkan kita dan panggil kita untuk hidup di dunia ini. Itu sebagai apa? Nazir Allah. Katakan amin. Bukan hanya untuk sekedar hidup kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Tuhan mau saudara dan saya, ya kan, hidup untuk melayani Tuhan. Amin saudaraku. Nah kita lihat, Tuhan memakai Simson dengan luar biasa dahsyatnya setelah Simson mengalami apa? Kegagalan terbesar dalam hidupnya. Saudara, dia jatuh di tangan siapa? Delila. Dia jatuh di tangan Delila. Dia tahu Delila akan hancurkan hidup dia. Tapi dia tidak bisa lepas dari Delila. Sampai Delila berhasil hancurkan hidup dia. Ketika dia sudah menghancur hidupnya dia. Saudara, Simson, dia datang. Ada dua hal yang membuat Tuhan memulihkan Simson. Saudara, di sini. Yang pertama, Simson berdoa kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Simson berdoa kepada Tuhan. Saudaraku Kristus, ya kan? Saya perhatikan, ya kan saudara? Dia berdoanya bagaimana? Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah." Simson ini berdoa untuk pertama kalinya kepada Tuhan. Sebelumnya tidak ada catatan tentang doa permohonan Simson, saudara, kepada Tuhan untuk minta kekuatan. Tidak ada. Tidak ada saudaraku. Waktu saya baca ini saudara, saya mulai renung gini ya. Ya puji Tuhan kita masih banyak doa. Atau mungkin saudara adalah seorang yang seperti Simson. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk berdoa. Tidak ada kata terlambat untuk berdoa. Saudara mungkin berpikir, Pak Pendeta, aku tidak pernah berdoa dalam hidupku. Sudah lama aku tidak pernah berdoa lagi. Apakah Tuhan masih mau dengar doa saya? Ketika saya berdoa. Dalam keadaan sudah hancur terpuruk seperti ini. Saya ingin beritahu. Kalau Tuhan mau mendengar doanya Simson. Dia pun mau mendengar doa saudara. Katakan amin. Saudara bisa berdoa, Tuhan, aku menolak untuk menyerah. Aku mau bangkit kembali. Berikanlah aku kekuatan untuk mencoba kembali. Buatlah aku berhasil
sekali ini saja Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Katakan sama Tuhan, doa sama Tuhan. Doa gak usah yang panjang-panjang. So ucapkan saja sama Tuhan. Ucapkan terus, katakan Tuhan, aku menolak untuk menyerah. Ada 2 murid Yesus, saudaraku, dua-dua juga jatuh. Dua-dua juga mengalami kegagalan. Yang pertama namanya Simon Petrus. Yang satu lagi bernama siapa? Yudas Iskariot. Yang satu, saudara, berakhir menjadi rasul besar. Simon Petrus, karena apa? Dia menolak untuk menyerah. Saudaraku, tetapi Yudas Iskariot mengambil keputusan untuk menjauh dari Tuhan. Menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dia tidak pernah datang kepada Tuhan dengan berkata, ampuni aku Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Simson, seorang yang mau berdoa. Ketika saudara datang kepada Tuhan hari ini, doa. Yang kedua, Simson mengambil satu keputusan. Ya kan? Dia rela mengorbankan dirinya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Alkitab mengatakan kemenangan terbesar Simson berada di akhir hidupnya. Katakan amin. Kita mungkin bukan seorang prajurit seperti Simson. Kita tidak mempersembahkan diri kita di medan pertempuran. Tetapi kita bisa mengorbankan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan harum di hadapan Tuhan. Dengan memberikan apa? Waktu kita. Bakat talenta kita. Uang kita. Untuk melayani Tuhan, meluaskan pekerjaan Tuhan, melayani dan memberkati orang lain. Salah satu kunci yang membuat kita tidak mudah menyerah adalah karena kita bisa melihat, kita bisa merasakan adanya kebutuhan dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Katakan amin. Kebutuhan terbesar saudara pada seseorang adalah apa saudara? Mereka butuh juru selamat. Kebutuhan terbesar daripada manusia adalah mereka butuh juru selamat. Ini yang perlu saudara dan saya doakan. Inilah yang perlu kita usahakan. Supaya setiap manusia, setiap orang, khususnya orang-orang yang kita kasihi, mereka memiliki juru selamat, mengenal juru selamat dan menerima juru selamat itu. Namanya siapa? Yesus Kristus. Katakan amin saudaraku. Kalau saudara bisa membantu sekolah mereka, saudara bisa membantu mereka makan, biarlah bantuan semuanya semata-mata supaya mereka bisa melihat juru selamat, mengenal juru selamat dan menerima juru selamat itu. Katakan amin saudara. Ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak menempatkan kita di dunia ini, saudaraku, hanya untuk hidup bagi diri sendiri. Katakan amin. Saudara akan tidak mudah menyerah kalau saudara selalu melihat, ya kan? Aku masih mau. Aku masih mau melayani Tuhan. Aku masih mau menolong orang-orang. Aku masih mau Tuhan. Ya kan? Aku masih mau melayanimu. Aku masih mau memenuhi kebutuhan mereka. Aku mau melakukan satu perubahan bagi kehidupan mereka. Katakan amin. Ketika saudara, Tuhan aku ingin melayani. Bukan melayani sekedar untuk dilihat orang dengan motivasi yang salah. Melayani Tuhan, melayani sesama dengan tujuan supaya mereka bisa dipenuhi kebutuhan mereka. Katakan amin saudaraku. Kekuatan itu datang dari mana? Dari pengorbanan diri. Ya kan? Tuhan tidak memberikan kita kekuatan dan kuasa. Ya kan? Yang hanya untuk digunakan bagi kepentingan diri kita sendiri. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kuasanya, ya kan, kepada orang-orang yang rela berkorban dan mengasihi orang lain. Katakan amin. Katakan amin saudara. Tuhan tidak menciptakan kita dan menempatkan kita di dunia ini hanya untuk melayani, untuk dilayani, untuk manipulasi orang lain. Supaya orang lain bisa memberi sesuatu kepada kita. Memuji kita, melayani kita. Menganggap kita sebagai orang penting. Lalu kita mulai besar-besarkan jasa kita sama dia. Supaya dia gak enak dan berbuat sesuatu. Tuhan tidak ciptakan kita seperti itu. Seharusnya kita tidak lakukan hal itu. Apapun yang saudara saya katakan. Apapun yang kita lakukan. Semata-mata kita lakukan untuk Tuhan. Katakan amin saudara. Ya kan? Ini yang kita harus coba mulai
mulai sadari yang bahwa biarlah seperti Tuhan Yesus. Seperti perkataan Tuhan Yesus. Ya kan? Bahwa kita pun datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Tetapi untuk apa? Melayani orang banyak. Katakan amin. Katakan amin. Ya, hari ini kita dapat berita duka cita. Seluruh dunia berduka. Saudaraku, dengan dipanggilnya Yang Mulia Ratu Elizabeth kedua, saudaraku, usianya 96 tahun. Ya, dia sudah, ya kan ini kan katanya 15 Perdana Menteri. Terakhir Perdana Menteri yang paling baru ini ya tuh Truss ya. 2 hari yang lalu menghadap Ratu, saudaraku ya, sempat. Yang menarik yang saya mau sampaikan adalah begini, saudaraku. Tadi saya buka daripada Frankie Graham, anak tertua daripada Billy Graham di Instagram. Ya kan, dia lihat fotonya, di foto berdua Billy Graham dan Ratu Elizabeth berdua. Lalu di captionnya dia tulis bahwa rupanya Billy Graham itu udah puluhan kali dipanggil untuk datang ke istana, ngobrol bareng dengan Ratu Elizabeth, doa bareng, cerita firman bareng, nyembah bareng. Dan rupanya saudara, Ratu Elizabeth adalah seorang yang memang benar-benar semua perkataannya katanya diinspirasi oleh Alkitab. Hidupnya penuh dengan tantangan, pergumulan. Kita lihat keluarganya, anak dan sebagainya. Kita melihat responnya tetap bagus. Seorang yang benar-benar agung. Jadi foto berdua, Billy Graham dengan, ya kan, saya letak dua-dua mungkin ada di sorga sekarang. Karena dua-dua mengasihi Tuhan. Saudaraku, dua-dua melayani Tuhan. Sesuai dengan porsinya mereka masing-masing. Kita mungkin bukan ratu, saudara bukan ratu, kita bukan raja. Tetapi apapun kita ciptaan Tuhan. Kalau kita mau ambil bagian, kita berkata bahwa aku lahir, aku ditempatkan dan hidup. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka saudara akan punya kekuatan. Katakan amin. Yang membuat Simpson punya kekuatan adalah dia minta supaya Tuhan sekali lagi beri aku kekuatan untuk bisa melayanimu. Sebagai apa? Nazir Allah. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Tuhan berikan dia pemulihan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua kepada setiap orang yang menolak untuk apa? Menyerah. Jangan punya pikiran ini, ya udahlah habislah aku gini. Jangan mudah putus asa. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, dengar baik, Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Katakan amin saudara. Memang ini sulit untuk bisa dimengerti tentang kasih Tuhan. Ya saudaraku, sejahat apapun kita, sebejat apapun kasarnya kita, sehancur apapun kita, dengar baik saudara, asalkan kita mau berseru, Tuhan ingatlah kiranya akan aku. Doa Simpson bicara tentang supaya dia minta Tuhan ingat dia. Walaupun dia sudah lupa sama Tuhan sebenarnya. Dia mau ingatkan diri dia bahwa aku ini nazir Allah. Penjahat di sebelah kanan Yesus di atas kayu salib. Doanya pun sama dengan Simpson. Tuhan, Yesus ingat akan aku. Kalau engkau datang sebagai raja. Katakan amin. Ya kan? Ketika saudara berkata kembali ke Tuhan. Ingat aku Tuhan. Ingat akan aku ya Tuhan. Ingat akan aku. Saya percaya Tuhan yang berkata aku tidak akan pernah bisa melupakan kau. Perempuan yang melahirkan bayinya. Bisa gak melupakan anaknya? Ya kan? Kalau dia bisa melupakan anaknya. Aku Tuhan tidak akan pernah bisa melupakan engkau. Karena engkau, ya kan? Aku sudah lukiskan namamu di mana? Di telapak tanganku. Dalam bentuk apa? Saudara luka, lubang paku, karena paku. Saudara Kristus, saya nangkepnya begini ya. Hakim-Hakim 13 ayat 7 yang tadi saya bacakan saudaraku. Ya kan, tentang inilah panggilan Tuhan atas hidup Simpson. Sebagai apa? Nazir Allah. Kata-katanya begini. Sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya,
anak itu akan menjadi apa? Nazir Allah. Saudaraku, Simson menggenapi panggilan hidupnya bahwa sejak dari kandungan ibunya sampai hari matinya, Simson menjadi apa? Nazir Allah. Orang yang didedikasikan, dilahirkan untuk melawan, menumpas, membinasakan orang-orang Filistin. Saudaraku Yesus, ini yang unik dari Alkitab, saudara. Ini yang unik dari Tuhan kita. Saudara tahu, akhirnya Tuhan menempatkan Simson, saudara tahu nggak apa? Sejajar dengan pahlawan-pahlawan iman lainnya. Seperti siapa? Daud, Samuel, Gideon, Barak, Yefta. Nama Simson tercantum dalam apa? Hall of Fame. Daftar nama-nama orang ternama dalam kerajaan Allah. Wow. Keren banget saudara. Apa tanya? Ibrani 11 ayat 32. Katakan begini. Dan apalagi yang harus aku sebut. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para sejajar nama dia. Wah, saya percaya nama saudara, nama saya pun ditulis. Ibrani pasal 11 itu, saudara, kalau kita lihat yang terakhirnya, dia kata mereka tidak akan pernah bisa mencapai kepada kesempurnaannya. Ya kan? Tanpa daripada iman saudara, iman kita. Katakan amin. Biarlah saudara, walaupun Alkitab sudah selesai ditulis, tetapi kitab kehidupan masih terbuka saudaraku. Di situ ada nama saudara, ada nama saya. Karena kita pernah percaya Tuhan. Katakan amin saudaraku. Mungkin kita pernah gagal, tapi Tuhan, saudara saya lihat sini, ya kan? Tuhan melakukan kemenangan besar, ya kan? Setelah kegagalan Simson. Tuhan membuat kemenangan besar setelah kegagalan Saulus menjadi Paulus. Katakan amin. Saudara mungkin pernah gagal atau sedang gagal. Gagal secara moral kah? Dunia, lingkungan komunitas, gereja mungkin sudah mulai mengejek, mentertawakan. Seperti Simson ditertawakan oleh orang Filistin. Dengar baik saudaraku. Dua hal yang dilakukan Simson. Simson berdoa pada Tuhan. Dan Simson menyerahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tundukkan kepala kita, kita akan berdoa. Bapakku berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan ya Tuhan anugerah-Mu sekali lagi. Makasih Tuhan. Makasih. Untuk pemulihan, untuk kasih. Untuk tangan kasih, tangan Tuhan. Yang mau angkat kami lagi. Dari lumpur dosa, lumpur kegagalan. Lumpur kesedihan. Lumpur ya Tuhan, yang kami tidak bisa keluar dari sana. Lumpur masa lalu kami. Lumpur kemarahan. Kepahitan. Mari saudara buka hatinya. Doa saudaraku, doa. Oh, Simson menolak untuk menyerah. Dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya akan aku. Beri aku kekuatan sekali lagi Tuhan. Beri aku kekuatan sekali lagi Tuhan. Beri aku kekuatan sekali lagi Tuhan. Doa saudara, doa. Turunkan ya Tuhan anugerah-Mu ya Tuhan. Ultimate comeback. Biarlah Tuhan ubah malam yang gelap menjadi hari yang cerah buat anak-anak-Mu. Yesus, buka suaranya, doa saudaraku. Katakan, Tuhan, aku serahkan hidupku. Kalau Tuhan beri aku kesempatan hidup lagi. Kalau Tuhan beri aku kesempatan hidup sekali lagi.
Aku mau ya Tuhan lebih lagi. Aku mau mati atas hidupku yang lama. Aku mau hidup dengan hidup yang baru. Oh ya lama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Oh lama. Oh ya lama. Saudara boleh berdiri. Mari datang pada Yesus. Katakan, Tuhan, ingat akan aku ya Tuhan. Beri kekuatan bagiku Yesus. Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Yesus bangkit lagi. Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Tuhan, aku berdoa, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada satu pemulihan yang seutuhnya. Kau percayakan lagi ya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan besar, hal-hal besar untuk kami bisa selesaikan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan kami kemenangan yang lebih besar Tuhan. Pelayanan yang lebih besar Tuhan. Dampak yang lebih besar lagi Tuhan di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur ya Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Sekali lagi Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kau pulihkan keuangan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kehidupan mereka, rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan semua. Dan pakai kami Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Engkau hadir dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yesus mati bagiku. Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Mari kita angkat roti tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berapa haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
Angkat kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang, menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.